Yogyakarta, sebuah kota yang tidak hanya menawan secara visual, tetapi juga kaya akan lapisan-lapisan budaya yang saling terjalin. Kota ini membisikkan kisah sejarah panjang, menggenggam erat tradisi yang mengakar kuat, dan memancarkan jiwa yang tak lekang dimakan zaman. Di sini harmoni terjalin antara budaya fisik dan non-fisik, mewujudkan sebuah entitas budaya yang hidup, denyut nadi tradisi yang tak pernah redup. Mari menyelami muara jiwa Yogyakarta, sang kota budaya yang terus hidup dan berkembang, keindahan dan kekayaan tradisi yang tak lekang dimakan waktu. Jejak kejayaan masa lalu yang terukir di tanah ini bukanlah sekedar kenangan. Ia adalah pondasi kokoh yang menopang gemilangnya masa kini, menginspirasi setiap langkah dan karya. Tradisi seperti pertunjukan wayang kulit yang syarat akan makna spiritual dan pendidikan masih lestari di atas tanah ini. Nilai-nilai luhur dari tradisi dan budaya yang diwariskan menjadi kompas yang menuntun kita menuju masa depan. Di puncak tatanan Yogyakarta, di jantungnya berdiri kokoh keraton. Bukan hanya sekedar simbol kekuasaan, namun juga penjaga nilai-nilai luhur filosofi Jawa. Salah satu konsep mendasar yang mengakar kuat dalam budaya dan tata pemerintahan di sini adalah Sabdo Pandito Ratu, sebuah ungkapan yang syarat akan makna, yang melampaui sekedar perkataan seorang pemimpin. Sabdo Pandito Ratu dalam konteks Yogyakarta merujuk pada titah atau perkataan bijaksana seorang raja yang tidak hanya bersifat perintah, namun juga mengandung nilai-nilai luhur, petuah, dan arah kebijakan yang mendasari kehidupan masyarakat dan kelestarian budaya. Ya, jadi karena pertanyaan adalah mengenai kebudayaan secara umum, saya sudah sampaikan bahwa utama daripada kehidupan manusia itu adalah budaya. Selain kita diikat oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi dalam hablum minanas dan hablum minallah itu pasti akan selalu terkait. Jadi Keraton Yogyakarta sebagai sebuah institusi yang sebelum zaman merdeka NKRI ini adalah sebuah negara yang mempunyai kedaulatan, mempunyai kekuasaan, dan mempunyai rakyat. Sehingga di keraton itu sudah dianggap sebagai negara yang sangat tua. Pembentukan negara kerajaan pada masa itu memang zaman yang berbeda dengan saat ini. Tentunya hanya orang-orang tertentu yang bisa terpilih karena mempunyai kelebihan. Baik itu kelebihan spiritual maupun kelebihan kemampuan dia berpikir sosial dan politik maupun ekonomi. Sehingga terbentuklah negara dengan memberikan falsafah Jawa. Dengan mengikuti istilahnya falsafah Jawa yang begitu adiluhung, maka negara ini bisa terbentuk dengan sangat bagus, mengalami masa-masa kejayaan. Kita awali dari Panembahan Senopati sampai dengan diakhiri dengan Sultan Hamengkubuwono IX dan 10 ini. Sebuah perjalanan yang sangat mulus meskipun juga banyak kejadian di dalamnya. Tetapi tetap aja dengan ikatan kebudayaan Jawa yang sangat bagus dan sangat adiluhung, sangat luhur, kita tetap eksis dan bertahan sampai dengan hari ini. Dan ini pun menjadi sebuah pendapat pribadi saya bahwa sebetulnya yang dikatakan negara Indonesia pernah dijajah kalau kerajaan Mataram tidak pernah dijajah, karena kita mempunyai pimpinan, kita mempunyai rakyat, kita mempunyai kekuatan ekonomi. Adapun kolonial Belanda yang datang ke Jogja, Indonesia dan khususnya ke Jogja, pasti mengadakan negosiasi dengan pimpinan di Mataram. Sehingga dengan tata cara adat yang selalu dilakukan dengan sempurna ini, kekuatan wilayah ini tetap eksis sampai dengan hari ini. Dan kemudian berakhir pada saat kemerdekaan tahun 17 Agustus 45
Pada saat itu juga merupakan sebuah momentum yang sangat luar biasa, karena negara Yogyakarta ini kemudian sebetulnya bisa menjadi sebuah negara sendiri, tetapi karena Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik, maka beliau dengan suka rela ada bergabung dengan NKRI yang baru, dan justru mendukung, membantu, dan mensupport dalam bentuk apapun. Baik, jadi kembali kepada seorang pemimpin, di mana Kerajaan Mataram ini pasti ada pemimpinnya, tidak ada tandingan, pasti ada pemimpin satu. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dianggap sebagai seorang yang luar biasa, yang mempunyai kelebihan dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang futuristik masa kapanpun. Sehingga apa yang dikatakan seorang pemimpin itu pasti akan diikuti oleh yang mendengarkannya. Karena seorang pemimpin itu tidak pernah berpikir dan akan berkata-kata seenaknya sendiri. Pasti pertimbangannya banyak. Pertimbangan untuk dirinya, pertimbangan untuk kekuasaannya, pertimbangan untuk rakyatnya, terutama itu. Jadi kalau sudah kita percaya pada seorang pemimpin, apa yang dikatakan pemimpin itu adalah kita ugemi. Jadi kalau tadi menanyakan Sabdo Pandito Ratu Tan Kenowo Lawali, bahwa itu memang seorang raja, seorang pemimpin itu kalau mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, ataupun merencanakan sesuatu, masyarakat ataupun rakyatnya harus mengikuti. Dan itu berlaku untuk pemimpin siapapun. Kira-kira seperti itu. Kalau melihat dari pertanyaan itu, seorang sultan yang berkata, yang bersabda, itu tentunya kata yang disampaikan sultan, seorang yang sedang bertahta dan mengatakan sesuatu perintah, itu harus berlaku untuk tidak hanya abdi dalam. Oleh semua orang yang merasa menjadi pengikut atau apa ya namanya, menjadi rakyatnya, menjadi pengikut lah, itu pasti akan mengikuti karena kepercayaannya kepada rajanya. Apa yang dikatakan pasti dianggap benar. Dan kenapa benar? Ya karena tadi masyarakat ataupun rakyat ataupun kita ini kalau mendengar sultan berkata-kata, seorang pemimpin yang berkata, itu pasti sudah dipertimbangkan. Tidak hanya aton, pasti sudah dipertimbangkan sangat matang segala macam dampaknya. Ini saya akan menjawabnya agak, karena pertanyaan juga siapa yang diberi titah, atau kalau sultan berkata itu kan titah raja kepada rakyatnya. Dari pendapat saya, kalau seorang raja yang sudah bertitah, walaupun titah itu kadang-kadang kita tidak percaya ataupun tidak masuk akal bagi saya pada saat itu, tetapi setelah kita kontemplasi, kita menelaah diri, kita mengkaji, dan kita juga memaknai apa yang dikatakan tadi dengan cermat, akhirnya juga oh begitu, oh memang benar ternyata. Pada saat mendengar pertama mungkin kita akan menolak, maksud toh kok gitu, tapi kita harus cermat dan kita harus telaah. Tidak juga kita langsung merespon dengan cara yang mendadak, karena kita mungkin nggak paham apa yang dikatakan itu kok aneh. Nah gitu kan bisa, apa benar, kita boleh, tapi jangan menjadi sebuah perseteruan ataupun pertentangan perdebatan di luar. Kita bahas, kita kontemplasi diri. Benar nggak ini kata-kata raja ini, kata-kata pimpinan ini? Oh ternyata. Baik, ya karena memang mau ditelusur Sabdo Pandito Ratu dari zamannya, kita batasi ada zamannya Panembahan Senopati. Dan itu kata-kata Sabdo Pandito Ratu itu kan universal dan multi waktu ya, tidak terbatas ruang dan waktu. Maka pasti sama, tapi pemaknaannya beda. Karena yang mendengarkan juga beda, yang mengatakan juga beda. Kalau yang mendengarkan adalah orang-orang yang tadi pernah saya sampaikan bahwa masyarakat waktu zaman dulu tentu belum illiterate, jadi belum banyak mendengarkan informasi ataupun membaca karena terbatasan. Kemudian kita percepat saja sampai dengan hari ini, hampir semua masyarakat sudah bisa membaca dan
bisa mendengar informasi dengan lengkap dan baik. Asal menggunakan informasi dengan bijak ya. Jadi ini kadang-kadang informasi itu kan belum tentu benar. Kita harus memilah-milah. Nah, kalau mau dikaitkan dengan Sabdo Pandito masa lalu dan masa kini tentunya sama namun beda. Samanya adalah sama, bahwa kata-kata seorang bijak, kata-kata seorang raja, kata-kata seorang pemimpin itu pasti sudah dipertimbangkan masa-masa untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi kita mendengarkan pasti mengikuti tanpa berpikir panjang waktu itu. Waktu sekarang mungkin berbeda. Jadi pada saat Sultan berkata, bertitah, bersabda, kita berpikir sabdanya ini bisa kita dulu kualat mas, kalau dulu bisa mudahati sabdo itu kualat. Bisa zaman dulu ya, bisa merasa kualatnya itu arti bukan kualat sama siapa, tapi artinya mereka akan merasa bersalah sendiri. Secara pribadi, aku kok ngelawan kepada Wei Sultan gitu loh. Kok ngelawan? Ya aku salah itu sekarang sudah jarang. Orang yang mempunyai pemikiran seperti itu sudah hampir tidak ada. Kecuali generasi yang sudah uzur ya, taruh generasi yang sudah illiterate pasti berpikir belum tentu harus saya lawan. Nah, tapi jangan dilawan, tadi saya katakan kita pikirkan, kita cerna, kita telaah. Benar nggak? Maksudnya apa ini? Nah gitu loh. Jadi tapi tetap aja bagi saya apa yang dikatakan Sultan yang masih saya ikuti ya, tadi saya katakan bahwa beliau sering mengatakan kepada orang banyak ataupun pada saya juga bahwa ada 3 hal penting dalam kamu menjalankan hidup. Itu satu, kehilangan harta itu tidak ada artinya, maksudnya bisa dicari lagi. Kemudian kehilangan nyawa itu adalah sebagian dari perjalananmu karena namamu masih dikenang kalau kamu orang baik. Yang ketiga, kehilangan kehormatan ataupun kepercayaan itu merupakan suatu hukuman yang bagi kamu yang paling berat. Karena kalau kamu sudah tidak dipercaya orang, kamu mau apa? Ya kan? Kalau kamu sudah tidak mempunyai harga diri, kamu apa? Jadi itu saya pegang, jadi saya berpendapat bahwa tidak perlu saya itu khawatir kehabisan dana, karena bisa cari. Dan juga tidak takut mati, karena kalau saya orang baik, saya akan mati saya dengan husnul khotimah dan juga nama saya menjadi nama yang baik juga selama kurun waktu tertentu, karena mungkin pas waktu ya hilang nama saya juga bisa. Tapi kalau kehilangan kehormatan, kehilangan kepercayaan, itulah secara pribadi saya sudah merasakan. Nah itu aja. Ada lagi bahwa Sabdo Pandito Ratu saya katakan itu adalah tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga dia akan berlaku sepanjang masa apabila kita pelihara dengan baik. Jadi setiap generasi itu juga harus tetap memahami tentang konsep Sabdo Pandito Ratu dalam arti yang sebenarnya, yaitu tadi seorang pemimpin yang bijak, seorang pemimpin yang dipercaya rakyat itu pasti mengatakan sesuatu dengan benar yang penuh pertimbangan. Sehingga kalau itu kita sudah bisa zamannya saat ini, kemudian sudah berada di malam, kita mempertimbangkan dengan analisa-analisa ataupun kajian-kajian panjang itu boleh. Tapi mana yang akan hilang? Kalau kita percaya bahwa seorang pemimpin yang kita percaya dan mempunyai pertimbangan yang lebih memperbanyak pertimbangannya kepada yang dipimpin. Apabila anak buahku, apabila rakyatku, apabila masyarakat itu nanti akan rugi karena kata-kata saya nggak akan katakan. Tapi kalau saya pasti mempertimbangkan bahwa apa yang saya katakan adalah saya utamakan untuk keuntungan rakyat saya, bukan keuntungan saya. Itu dipegang terus, suatu saat tidak akan pernah hilang. Hanya kita tinggal tunggu aja. Kondisi masyarakat yang sudah makin heterogen, makin banyak mengenal informasi, ini aman nggak untuk mempertahankan? Kalau kita tidak menjaga, sama-sama menjaga, ya bisa saja akhirnya itu tidak ada lagi digeguyu kalau kita mendengarkan konsep Sabdo Pandito Ratu. Hanya itu aja bagi saya, harapan saya bahwa semua ke depan bahwa itu harus dipelihara, dijaga. Saya kira penjelasan yang lebih lengkap sudah banyak. Anda sudah bisa mendengar, membaca dari berbagai macam informasi di luar sana.
Setiap orang mempunyai pendapat yang sama juga. Mungkin penguasaannya yang berbeda. Karena kalau kita mau melihat Hamemayu Hayuning Bawono itu tentunya kaitannya dengan melestarikan alam, dengan keindahan. Ya, kemudian kalau Sangkan Paraning Diwati itu, sangkan itu asal dan paran itu tujuan untuk menjadi sesuatu. Jadi itu juga konsepnya juga konsep semua itu akhirnya kembali kepada Tuhan. Kemudian manunggaling kawula Gusti ya. Manunggaling kawula Gusti, saya anggap bahwa perjalanan seorang manusia itu akhirnya akan menjadi menyatu dengan Tuhannya. Tetapi juga dalam konsep tidak ke arah kematian, manunggaling kawula Gusti itu adalah satu di dalam diri kita yang sudah bisa menyatukan berbagai macam masalah itu menjadi satu. Kemudian mengembalikan ini kepada Tuhan, itu berarti kita sudah manunggaling kawula Gusti. Ada konsep lain, manunggaling kawula Gusti adalah seorang Gusti itu pimpinan, kawula itu rakyat. Antara rakyat dan pimpinan kalau sudah sepakat, semua akan berjalan dengan baik. Itu aja. Itu pendapat saya. Karena saya tidak mempelajari secara detail, tapi cukup apa yang saya rasakan saja. Kalau keterkaitan secara spesifik saya pikir tidak. Tapi keterkaitannya bahwa sumbu filosofi pun itu juga ada penelaahan yang sama dengan manunggaling kawula Gusti. Dari panggung Krapyak ke keraton itu adalah sangkan. Kemudian dari Tugu Palputih ke keraton itu paran. Dan di keraton menjadi satu, menjadi sangkan paraning dumadi, menjadi manunggaling kawula Gusti, ya kan seperti menjadi Hamemayu Hayuning Bawono, karena tujuannya adalah untuk mempercantik hati maupun mempercantik alam. Jadi cantik itu tidak cuma alamnya, melestarikan alam jangan sampai dirusak, tapi juga hati itu juga perlu dipercantik dengan Hamemayu Hayuning Bawono. Oh, ini kalau kaitannya nanti dengan garis imajiner ya, yang sering diucapkan di Sultan juga di beberapa media ataupun pertemuan. Kalau kita tadi saya sudah pernah cerita dan saya juga bisa memahami tulisan bahwa perjalanan seseorang menuju keabadian itu bisa diibaratkan dengan dari Laut Selatan sampai Puncak Merapi. Pemahaman saya sendiri, karena di Laut Selatan itu sebuah tempat yang masih belum pasti, kemudian mewujud di panggung Krapyak sebagai kelahiran seorang manusia. Kemudian perjalanan anak manusia ini menjadi dewasa sampai dengan keraton, itu perjalanan yang dewasa, di mana dia sudah bisa mapan. Kemudian perjalanan dia sampai ke Tugu Palputih itu adalah banyaknya godaan, cobaan di dunia, karena di sana adalah tempat duniawi. Dari alun-alun utara keraton, kemudian ada pasar itu juga pasti banyak godaan kan, baik itu godaan lahir dan batin. Kemudian sampai ke kepatihan itu adalah politik. Itu saya yang mengalami politik, karena di sana politik itu persaingan pendapat untuk mencari pendudukan, DPRD, kemudian ke Tugu itu sudah mulai menyatu. Ke Tugu sudah mulai tua, sudah mulai menep pikirannya. Orang yang dulunya di pasar Beringharjo itu ambisi, emosi, nafsu dan sebagainya diumbar di sana. Kemudian sudah punya kekuatan masuk ke dunia politik, dunia kepimpinan, kemudian masuk ke apalagi ke DPR, dan di sana juga banyak godaan-godaan kehidupan manusia. Akhirnya ke Tugu itu sudah menep dia akan melihat Merapi, bahwa tujuan saya adalah keabadian di puncak kehidupan saya adalah di keabadian. Jadi jangan sampai berhenti. Kalau dari manusia ini dewasa menjadi mapan, itu jangan sampai berhenti. Digoda boleh, tapi jangan tergoda. Jalanlah lurus terus ke atas. Godaan itu masuk disingkirkan, ditanggulangi. Terus tujuannya satu, keabadian, kembali kepada Tuhan. Karena kita akhirnya juga kembali ke sana semua. Jadi jangan sampai kamu berhenti di pasar, mati di situ. Berhenti di stasiun, mati di situ. Jangan, berarti tujuanmu sudah tetap satu. Godaan ini harus tetap ditanggulangi, dilawan.
Sabdo Pandito Ratu bukan sekedar rangkaian kata bijak. Ia adalah representasi nilai-nilai luhur yang terjalin erat dalam filosofi mendasar dalam kehidupan Jawa. Di dalamnya terkandung pemahaman mendalam tentang Sangkan Paraning Dumadi, sebuah kesadaran akan asal muasal dan tujuan akhir dari setiap jiwa. Kita seorang raja, dengan demikian, adalah tuntunan untuk menjalani kehidupan yang bermakna, selaras dengan kodrat alam dan Sang Maha Pencipta. Lebih jauh, setiap sabda yang terucap membawa serta tanggung jawab untuk mewujudkan Hame Mayu Hayuning Bawana. Ini adalah panggilan luhur untuk menjaga keseimbangan dan keindahan pada alam semesta. Sebuah amanah untuk bertindak demi harmoni seluruh ciptaan. Keputusan seorang pemimpin bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang pelestarian kehidupan itu sendiri. Dan inti dari semua itu adalah Manunggaling Kaula Gusti, sebuah konsep spiritual yang mendalam tentang kesatuan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara hamba dan Tuhannya. Sabdo Pandito Ratu menjadi mediumnya, di mana kebijakan seorang raja adalah cerminan dari kehendak ilahi, demi tercapainya kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Kembali pada esensi Sabdo Pandito Ratu, kita memahami bahwa setiap perkataan dan tindakan seorang pemimpin idealnya adalah perwujudan dari kebijaksanaan dan tanggung jawab yang mendalam. Namun, konsep ini tidak hanya terbatas pada sosok raja. Ia tercermin pula dalam pengabdian tulus para kaula. Mereka yang dengan setia menjalankan peran dan tugasnya demi harmoni keseluruhan. Salah satu contoh nyata adalah pengabdian seorang juru kunci Gunung Merapi. Sosok yang dipercaya oleh Kesultanan untuk menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Khususnya dengan gunung yang dianggap sangat penting ini. Mereka adalah garda terdepan dalam memahami tanda-tanda alam, memberikan peringatan, dan memimpin ritual-ritual yang menjaga keseimbangan lingkungan dan tradisi. Pengabdian juru kunci Merapi, seperti halnya almarhum Mbah Marijan dan para penerusnya, seperti Mbah Asih, adalah manifestasi dari ketaatan dan kepercayaan kepada Kesultanan. Mereka menjalankan tugas ini bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai amanah yang diyakini memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan lingkungan. Tindakan mereka menjaga Gunung Merapi, melindungi masyarakat sekitar, dan melestarikan tradisi adalah wujud nyata dari Sabdo Pandito Ratu. Ini perkenalan Rin, nami kula Asih, Kinarjo Umbelarjo Cangkringan. Nami ingkang paring dalem ya menika Mas Wedono Surakso Hargo. Mas Wedono Surakso Hargo, Mas niku ya panggilan biasa, Wedono niku pangkat utawa gelar, Hargo Surakso Hargo. Surakso iku jaga, Hargo kuwi gunung. Dadi Mas Wedono Surakso Hargo kuwi jaga gunung. Hargo apa? Surakso ki jaga harga gunung. Jadi jaga gunung. Dados abdi dalem kirang langkung 2005. Ya sekitar ya 40 kawan dosa pitu kan.
Dados dadi napa abdi dalam niku napa karena terpanggil niku amargi bapak niku pernah dadi perjuangan niki niatnya hanya perjuangan mawon. Dados perjuangan menika bapak aktivitas saben dintenipun niku minggah dan Merapi nggih menika resik-resik dalan Merapi niku. Dados bapak niku kok tanpa diperintah, tanpa napa mboten dipun perintah, mboten dipun dawuhi sehari-hari niku selalu napa resik-resik terus. Napa mergi ingkang dipun lewati labuhan menika. Pramila saking kula mikir, wah niki nek bapak iku apa dengan keikhlasan kados ngeten niku kula ya kepengin. Artinya terus wah aku ya kepengin ngabdi ngoten. Lah setelah niku kula matur kalian bapak supaya kula niku ya kon daftarke abdi dalem. Piwulang inggih menika saking almarhum Bapak Marijan menika napa pesenipun menika ngaten. Dadi kowe sesuk bakal dibutuhke sapa wae. Nanging kowe aja mban cindhe mban siladan. Aja bedak-bedake sing butuh karo kowe. Dadi nek kowe apa ana sapa wae sing membutuhke karo kowe apa ae kowe aja di bedak-bedake. Kudu digawe padha. Nah, apa carane nglayani ya kudu padha apa dengan sikap yang sing padha. Bapak niku banyak perjuangan untuk keraton. Dalam arti kenapa artosipun ngaten? Karena bapak itu taat kepada keraton. Wah, najan menika bapak niku gampangane ora ndek sangu, ora ndek apa dinggo numpak bis dan transportasi, bapak niku tetep sowan ten keraton. Bapak sering menika saking keraton saking Kinaharjo dugi keraton menika melampah. Itu bapak niku sudah biasa sampun pulino sampun biasa ngoten niku. Dados ya menapa bapak menika memang kalau napa zaman riyen niku ya istilahnya ekonomi ya napa nggih tasih wonten kekirangan dados menika sing penting ana dawuh napa kawontenan menapa kemawon mereka tetep namung sendika dawuh. Bapak nggih langsung mandhap teng kraton. Najan ku ya ora ana sangu ya tetep medun kanthi mlampah. Dengan sabda Pandhita Ratu wis sing ngendika ratune. Ratune iki yaiku ngarsa dalem. Dadi nek apa sing didhawuhke najan iku ming ucapan sekecap ya kuwi sendika dawuh. Artinya apa sing diperintahke ya mung cara anu niki siap ngoten niku. Tapi sendika dawuh dilakoni. Mbuh kuwi mengko kahanane kaya ngapa sing penting dilakoni dhisik. Nah, ngoten. Ya napa niku nek dados juru kunci kuwi sing kula rasake ya istilahnya ki beban moral Mas. Beban moral karena mergo ya wis disepuhke. Dadi ya tak rasake ya apa ya saya terima kula tampi kanthi remen. Nggih kula remen dadi saking ngarsa dalem saking kraton niku kula minangka dados juru kunci
ya kula rasake remen. Yang kedua, ingkang kaping kalih menika akeh kancane akeh sedulur. Dadi sing kula rasake kuwi sedulure akeh, kancane akeh. Dadi yen ana apa-apa kuwi iso kanthi gotong royong njaluk tulung para kanca-kanca lan sedulur kabeh. Jadi kabeh gaweane itu iso cukup kabeh. Pengabdian seorang juru kunci Merapi memang tak lekang dari ingatan kita, terutama sosok Mbah Marijan. Beliau menjadi simbol keteguhan dan keyakinan dalam menjalankan amanah dari Kesultanan. Satu peristiwa yang hingga kini masih menjadi perbincangan dan menyimpan berbagai sudut pandang, yaitu ketika erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Saat itu, himbauan untuk mengungsi gencar dilakukan. Namun, Mbah Marijan memilih untuk tetap tinggal di rumahnya, mempertahankan amanat sebagai penjaga Merapi. Kedadosan peristiwa 2010 menika Merapi erupsi. Dalam erupsi Merapi menika detik-detik erupsi nika kula kalian jamaah kalian keluarga kula menika pas napa niki salat maghrib berjamaah ya kalih anak kula, istri kula, kalih lek kula. Nah, sekitar kula salat antarane nembe salat maghrib menika angsal setunggal rakaat, sirine tanda berbahaya, sirine tanda meletus menika sampun mungal utawi sampun bunyi. Lajeng menika sampun mungal sirine, terus kula tetep nindakaken salat. Sampunipun nindakaken salat menika kula medal saking masjid. Menika lahar Merapi utawa awan panas saking Merapi menika sampun wonten sebelah. Menika sampun dumugi Bangker wilayah Kaliyadem. Lajeng kula medal menika sampun Jawah Awu menika sasampunipun Jawah Awu lajeng menika kula mandhap. Terus wekdal menika almarhum Bapak Marijan kula medal saking masjid menika Bapak menika nembe salat maghrib. Lajeng wonten klebet menika wonten sekawan jamaah nggih menika Bapak Kiyambak kalian sederek kula meskam, lajeng Pak Sarno kalian Pak Slamet Widodo. Lah sasampunipun menika kula medal kiyambakipun sampun rampung saking anggenipun salat, lajeng meskam menika medal riyen kiyambak nika matur ngeten iki. Mas Asih nek Pak Gede ora kersa tak jak medun. Nah, ya wis nek ora kersa ayo ya saiki awake dhewe medun wae. Kula ngoten. Kula ngomong saiki ayo medun wae mumpung gila iki wis berbahaya. Lah lajeng meskam menika mlayu-mlayu medun terus napa ya sik Mas, aku tak njukuk motor sik. Nah, lajeng meskam njukuk motor kula jeng mandhap. Lah anak kula menika saking wedine menika kula keken minggah wonten kendaraan niku malah bingung keketer nika naon. Lah akhiripun kula candak kula sikep terus kula niku wis nggawa motor tak lungguhke ning motor. Nah niku terus kula langsung ajak mandhap. Nah menika dados sasampunipun kula mandhap menika Bapak menika tasih wonten tiyang tiga nggih menika Bapak kalian Pak Slamet kalih Pak
Sarno. Lah piyambakipun menika medal saking pundi? Saking masjid lajeng wangsul ten griya. Lah peristiwa menika lajeng Pak Sarno menika kenging awan panas, Pak Slamet nggih kenging awan panas, Bapak nggih awan panas. Bapak nonton klebet griya, Pak Sarno ten Jawi griya lan Pak Sarno ten Jawi griya, Pak Slamet iki posisine ten riki niki. Riki niki dol riki niki griya yan. Nggih. Ten Jawi griya. Dadi peristiwa 2010 kedadosan erupsi 2010 menika tepatipun tanggal 26 Oktober 2011. Nah, peristiwa niku yang korban erupsi Merapi niku wonten 309. Lah wonten 309 menika ingkang kalih menika relawan napa relawan saking PMI Bantul kalian wartawan Mipah News. Lah niku ingkang badhe manggih kalian Bapak menika lajeng dipun panggih Bapak dipun panggih ngendikanipun Bapak menika nembe salat. Nembe salat ditunggu urung nganti rampung wis awan panas langsung teka ngenangi nggih menika nggih Bapak nggih napa dua relawan menika wau dados menika sedo sedaya. Nek percakapan terakhir kula kalian Bapak Marijan niku tanggal selangkung Oktober nika pas wancine bar salat maghrib. Lah Bapak ngendika ngeten, "Sih nek kowe nek perasaanmu utawa pikirmu ora kepenak kowe meduna. Ning aku ora medun. Aku mengko nek medun ya nyisini-sini." Ngoten niku terakhir niku Bapak ngendika. Lan ngendika terakhir, "Sih aku nek medun mengko ndak digeguyu pitik." Ngoten. Artinya apa? Kita napa artosipun menika nek bapak kuwi nek nganti medun istilahnya ninggalake tanggung jawabe. Mula bapak ora bakal medun. Mergone wis kawontenan menapa kemawon menika bapak badhe mboten mandhap saking Kinarjo. Ya. Bapak menika napa mboten kersa mandhap. Amargi menika bapak menika gadah tanggung jawab saking ngarsa dalem ingkang kaping 9. Dados yen menawa dalam kawontenan menapa kemawon menika bapak menika mboten badhe mandhap utawi mboten badhe kisah saking Kinarjo. Amargi menika sampun dados tanggung jawabipun almarhum bapak. Pramila saking menika yen warga padha kon medun kabeh. Ning nek almarhum Bapak Marijan menika mboten kersa mandhap nanging ning wonten mriku ten griya menika ndedonga kalian Gusti Allah supados sedaya warga lan sedaya keluarga menika saged aman lan saged sae sedayanipun. Pengabdian Mbah Marijan pada Sabdo Pandito Ratu memang tak dapat disangkal. Sebuah loyalitas yang tercermin dalam keputusannya untuk tetap menjalankan amanah hingga akhir hayat. Namun, zaman terus bergerak. Tragedi 2010 menjadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan alam dan betapa pentingnya perhitungan rasional dalam menghadapi potensi bencana. Lalu bagaimana?
pandangan generasi penerus juru kunci Merapi saat ini? Apakah pilihan yang sama akan diambil jika situasi serupa terulang? Mari kita dengarkan jawaban dari Mbak Asih. Ya, dados ngeten. Delok situasi dan kondisi, delok kawontenanipun. Ya memang kalau warga masyarakat wis padha turun kabeh, wis padha medun kabeh wis ngungsi, ya pola segera ya melu medun. Ya dalam kondisi apa? Mergo kadang-kadang ki warga ki ana sing dengan alasan apa ora lek ngungsi mungkin ngurus sapine, ngurus ternake, ngurus wedhuse, mungkin radoan. Ya pokoke segera ana apa warga niku lek supaya lek kon cepet-cepet medun. Cepet medun mergone kondisi utawa kahanan istilahnya wis genting. Lah kuwi segera medun. Ya nek kabeh medun ya kabeh tak derekke aku ya melu medun. Yen ngarsa dalem niku wis dawuh karo abdi dalem terutama napa utamine kalih kula menika kula namung sendika dawuh. Dados menapa ingkang dipun dawuhaken kula kula tindakaken lan kula badhe njagi amanatipun ngarsa dalem menika sewanci-wanci menika ngarsa dalem dawuh menika namung sendika dawuh lan kula estokaken dawuhipun ngarsa dalem. Jawaban Mbah Asih dengan jelas menunjukkan adanya pergeseran perspektif. Penghormatan terhadap amanah dari kesultanan tetap menjadi landasan. Namun, pengembalian keputusan kini diiringi dengan pertimbangan logika dan keselamatan bersama. Sabdo Pandito Ratu di era ini tidak lagi dimaknai secara harfiah tanpa melihat konteks, melainkan diinterpretasikan dengan kearifan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sebuah harmoni antara tradisi dan rasionalitas. Saya sampaikan Mbah Marijan, saya tetap hormat sama dia. Satu, karena dia seorang yang setia. Dan dia berpikirnya sederhana. Setia, sederhana. Dan mungkin kesetiaan itu yang membuat dia saya hargai luar biasa. Tapi bagi masyarakat sekarang kesetiaan itu kan kayak konyol ya Mas. Kenapa dia sampai menunggu Gunung Merapi itu nggak apa-apa, walaupun saya mati mau di sini, itu kalau orang sekarang mungkin anggap itu konyol. Tapi kesetiaan itu punya nilai sendiri. Ya toh, kalau sekarang zamannya sudah bukan Mbah Marijan, mungkin sudah akan mempertimbangkan lebih panjang untuk mengikuti kesetiaan Mbah Marijan seperti Mbah Marijan. Sudah tidak seperti itu. Dan juga pemimpinnya yang sekarang, juga yang dulu juga berbeda. Sultan yang sekarang mungkin bisa mendengar alasan, bila mana kamu harus meninggalkan tempat ini, ya tinggalkan. Gitu. Tapi karena kesetiaan Mbah Marijan itu juga kontroversi akhirnya, karena juga kemudian masyarakat juga terpengaruh, gitu. Itu kan membahayakan kan. Kalau Mbah Marijan bertahan dan yang percaya pada Mbah Marijan banyak di sana, dari semua habis toh. Tapi kalau Mbah Marijan itu kemudian meninggalkan kepercayaannya, dia menjadi orang yang tidak setia. Makanya dia tidak meninggalkan tempat, tapi dia tidak menyuruh anak buahnya ataupun warga di sana untuk tinggal bersama-sama dia sendiri. Jadi hanya kita nguji kesetiaannya, udah nggak ada orang kayak gitu Mas. Baik, jadi saya mengenal Mbah Marijan dengan baik, cukup lama. Saya kenal Mbah Asih juga baik sampai dengan saat ini. Jadi ada dua sosok yang sebetulnya satu darah, tapi sudah lebih modern. Yang terakhir, Mbah Marijan lebih tradisional dan Mas Mbah Asih ini lebih modern. Pemikiran-pemikirannya menjauhi berbagai macam hal
yang bisa dimaknai orang dengan kata-kata musyrik. Jadi dia mengemas semua ritual keraton itu adalah ritual laku budoyo, sebuah kebudayaan ritual yang semua mengandung doa. Jadi saya paham apa yang dilakukan Mbah Marijan yang berbeda dengan Mbah Asih yang sekarang, tapi wujudnya sama. Jadi saya menganggap Mbah Asih adalah pelestari budaya, bukan pelestari yang lain, pelestari budaya. Karena selama Mbah Asih memegang jabatan sebagai Juru Kunci Merapi, setiap tahun ada labuan dan setiap tahun dia melakukan, tidak pernah mangkir. Itu juga kesetiaan dengan cara yang sama. Hanya dia memaknai dan menjelaskan kepada masyarakat ataupun yang menanya dia lebih bisa dipahami masyarakat sekarang. Jadi tidak menjadi bahan tertawaan. Tapi kadang-kadang kalau orang ngomongnya yang aneh-aneh itu orang nggak percaya, malah justru diketawain. Makanya Mbah Asih adalah seorang abdi dalam yang patuh pada budaya yang dijalankan keraton. Seiring berjalannya waktu, riuh rendah peradaban terus bergulir. Namun, di tengah arus perubahan yang tak terhindarkan, warisan luhur tetaplah jangkar yang menuntun. Sabdo Pandito Ratu, intisari kebijaksanaan yang terucap dari jiwa-jiwa arif, menyimpan permata nilai yang tak lekang dimakan zaman. Esensinya tentang keadilan, tentang harmoni, tentang kearifan dalam bertindak dan bertutur, adalah kompas moral yang relevan di setiap era. Ia mengajarkan tentang tanggung jawab, tentang menghargai sesama, dan tentang keselarasan antara manusia dengan alam semesta. Nilai-nilai ini adalah fondasi kokoh bagi masyarakat yang beradab. Akan tetapi, zaman kini menuntut kita untuk tidak hanya menerima warisan secara pasif. Setiap sabda, setiap ajaran perlu kita resapi dan telaah dengan nalar yang jernih. Logika adalah suluh yang menerangi pemahaman kita, memastikan bahwa interpretasi dan implementasi kebijaksanaan masa lalu relevan dengan kontekstual dengan tentang masa kini. Tanpa pemahaman yang mendalam dan penerapan yang bijaksana, Sabdo Pandito Ratu dapat menjadi pisau bermata dua, berpotensi disalahgunakan atau diinterpretasikan secara sempit hingga kehilangan esensi universalnya. Saya tidak hanya ke masyarakat Jogja, karena Sabdo Pandito Ratu saya katakan universal dan tak kenal batas ruang waktu. Saya hanya ingin pendapat atau apa tadi ya? Pendapat saya, pemahaman saya. Yang perlu saya transformasikan adalah anak muda. Generasinya sudah sangat berubah dan berbeda. Kesenjangannya akan makin besar. Jadi anak muda, generasi yang paling akhir ini, generasi yang paling muda, itu sudah mulai harus bisa mau mendengarkan, mau mengulik masalah-masalah seperti ini. Tidak menganggap bahwa masalah-masalah ini kuno, tidak menganggap bahwa masalah-masalah ini tidak ada gunanya buat dia. Pesan saya adalah anak muda supaya suka mengulik masa yang lalu. Karena ini dasarmu. Jangan nggak mempunyai pegangan, tetap harus punya pegangan. Jangan lupa selalu bahwa kita mempunyai tujuan yang sama pada puncak sana. Akhirnya kita ke sana. Jadi anak-anak muda, yang generasi yang ini, yang muda ini, yang saya harapkan bisa ikut tetap terus. Jangan berhenti, tapi juga jangan meninggalkan dunia modern, tapi terus punya pegangan yang kuat. Ya satu-satunya pasti agama ya. Agama adalah pegangan manusia hidup. Tetapi kebudayaan saya sudah sampaikan, kebudayaan itu adalah pengikat yang paling kuat. Karena kamu mungkin agamanya beda-beda, tapi kalau budayanya sama itu mengikat. Jadi tidak di dakwah saya ini ya, tapi ini adalah kebudayaan sebagai sebuah pengikat untuk hidup bersama di masyarakat dengan baik dan melakukan kehidupan yang baik. Insya Allah kita bisa kembali dengan baik.
Pemberi sabda di masa lalu adalah sosok-sosok yang dihormati karena kearifan dan integritasnya. Di masa kini, kita menghargai otoritas berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk berpikir rasional. Demikian pula, penerima sabda tidak lagi hanya diharapkan untuk patuh, namun juga untuk bertanya, menganalisis, dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui pemahaman yang mendalam. Mengimani nilai-nilai luhur bukan berarti menafikan akal budi. Justru sebaliknya, logika menjadi jembatan yang menghubungkan antara kebijaksanaan tradisional dengan realitas modern. Ia membantu kita memilih esensi abadi dari konteks zamannya, memastikan bahwa Sabdo Pandito Ratu tetap hidup dan relevan dalam membentuk karakter bangsa dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Dengan memelihara esensi Sabdo Pandito Ratu dan mengiringnya dengan kekuatan logika serta kehati-hatian dalam penerapannya, kita tidak hanya menghormati warisan leluhur, tetapi juga memperdayakannya untuk membimbing langkah kita menuju masa depan yang lebih adil, harmonis, dan bijaksana.